Hamas mengunggah kompilasi video yang memperlihatkan sniper militan Palestina beraksi di Gaza. Adapun penembak jitu Hamas melumpuhkan satu persatu tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kompilasi video itu diunggah di Telegram pada Kamis 29 Agustus. Dalam video itu terlihat tentara IDF ditembaki di bagian perut, kaki, hingga kepala. Bahkan terlihat tubuh tentara Israel diselimuti kobaran api. Di akhir video, Hamas memperlihatkan tentara Israel terseok-seok melarikan diri hingga diseret rekannya. Brigade Al-Quds kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kali ini Brigade Al-Quds menargetkan kepala dari penembak jitu Israel. Adapun sniper IDF itu kepergok sedang mempersiapkan senjata di balkon bangunan yang ada di Gaza. Penembakan itu membuat helikopter Israel sibuk mengevakuasi tentaranya. يدخلون إلى هذه البناية وتطيرها بإذن الله. Fraksi Perlawanan Palestina melakukan latihan perang melawan pasukan pertahanan Israel, IDF. Adapun mereka melakukan latihan serangan melalui darat, udara, dan laut. Bahkan mereka menggunakan gambar yang mensimulasikan tentara Israel. Militan Palestina meyakini mereka akan menang melawan tentara IDF dan mengibarkan bendera. Perlawanan di Irak kembali melakukan penyerangan ke wilayah Israel. Serangan terbaru itu menargetkan pembangkit listrik industri Alon Tafor di Haifa yang diduduki Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diumumkan perlawanan di Irak pada Kamis 29 Agustus 2024 pagi. Mereka menegaskan operasi ini dilakukan sebagai kelanjutan dari pendekatannya untuk melawan pendudukan dan mendukung Gaza. Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa mereka telah menyerang sasaran penting di Haifa menggunakan drone. Sementara penargetan pembangkit listrik Alon Tafor terjadi pada saat Israel mengkhawatirkan skenario buruk jika konfrontasi dengan poros perlawanan meluas. Video detik-detik penyerangannya pun turut diunggah perlawanan Irak. Mereka mulanya menunjukkan lokasi target penyerangan menggunakan Google. Selanjutnya mereka meluncurkan pesawat tak berawak saat malam hari. Skuadron pesawat nirawak itu melesat ke lokasi musuh. Sementara Israel disebut telah lama ingin menghindari perang di dua front. Pasalnya mereka khawatir tak dapat melindungi akses terhadap minyak mentah, bensin, dan solar yang bisa menyebabkan krisis energi. Sejumlah pasukan perlawanan di Palestina terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel di tepi barat. Pesawat nirawak tentara rezim Zionis juga ditembak jatuh.
Dikutip dari Al-Mayadin, konfrontasi hebat yang melibatkan pejuang perlawanan terjadi di perkotaan. Disebutkan konfrontasi di beberapa daerah di tepi barat, utara, termasuk yang paling intens sejak gelombang terakhir agresi Israel dimulai. Sebagai tanggapan, Brigade Al-Hasa mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam pertempuran sengit itu. Tak sendiri, mereka melakukan penyerangan dengan faksi-faksi perlawanan lainnya. Mereka secara aktif terlibat dalam pertempuran dengan tentara Israel di kamp pengungsi Al-Far'a, Tulkarem, dan Jenin. Para pejuang telah menargetkan pasukan Israel dan kendaraan mereka dengan tembakan senjata berat dan alat peledak. Serangan itu menyebabkan kerusakan besar pada pasukan penyerang. Sementara Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya berhasil menembak jatuh pesawat nirawak Israel di daerah Al-Manshiyah. Selain itu, para pejuang perlawanan melepaskan tembakan ke arah penembak jitu yang bercokol di sebuah rumah di kamp Nur Shams. Pasukan Hizbullah kembali merilis video yang menunjukkan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel melempem total pada Rabu, 28 Agustus 2024. Dalam video tersebut, tampak 3 drone Hizbullah menyusup ke 3 markas IDF tanpa perlawanan. Akibatnya, 3 peralatan mata-mata Israel pun di 3 markas itu meledak hebat. Kobaran api dan asap tebal juga membumbung tinggi imbas serangan tersebut. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam operasinya itu. Keluarga tentara Israel mengungkapkan keburukan militer Israel dalam perang Gaza. Menurutnya, anak-anak mereka dipaksa untuk perang melawan militan Palestina meski telah menolak mentah-mentah. Bahkan militer Israel sampai memberikan ancaman untuk memaksa para tentara untuk berperang. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Agustus 2024, sebanyak 20 tentara dikabarkan menolak untuk bertempur kembali di Gaza. Namun mereka diancam akan dipenjara jika tetap kekeh dengan pendiriannya. Laporan serupa juga muncul dari batalion tambahan di brigade lain yang juga bertempur di sektor infanteri. Keluarga puluhan tentara mengaku bahwa anak-anaknya juga mendapatkan ancaman yang tidak dapat diterima. Padahal menurutnya, anak-anak mereka tidak memiliki kemampuan untuk berperang di Gaza. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa saat ini hanya tersisa beberapa tentara yang cakap di unit anak-anak mereka itu. Oleh karena itu, pihak keluarga kompak bersuara dan mengungkapkan bobrok militer Israel. Mereka menilai bahwa pemerintah tidak memperdulikan keselamatan anak-anak mereka dengan memaksanya untuk turun ke medan perang dengan kemampuan terbatas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.